buta matanya, buta hatinya. Ya Habib, maunya menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden, padahal sesudah diperiksa dari berbagai segi Gus Dur itu bersih. Makanya sesudah diadili, Suwondonya dihukum, Sapuannya dihukum, Gus Durnya sudah diperiksa oleh Jaksa Agung. Waktu itu saya ikut dalam proses pemeriksaan itu, bersih, tidak ada bukti sama sekali keterlibatan itu. Dan di pengadilan juga Sapuan mengatakan hanya menyerahkan ke Suwondo. Suwondo juga mengatakan tidak pernah menyampaikan ke Gus Dur. Tetapi Gus Dur di dalam memorandum itu disebut patut diduga turut terlibat sehingga diberi memorandum. Itu kesalahan hukumnya. Karena menurut hukum seorang presiden itu hanya kalau benar-benar terlibat itu baru diberi memorandum. Gus Dur itu tidak terlibat, hanya patut diduga karena temannya Suwondo dan ada fotonya, lalu dikatakan patut terlibat dan diberi memorandum 1, memorandum 2. Pembelaannya tidak diterima oleh para pemain politik yang tidak berdaya, bermain politik kotor di lingkungan istana, di Senayan dan sebagainya. Yang kasus Brunei Darussalam, Brunei Darussalam itu jadi begini ceritanya. Sultan Brunei itu mengirim uang kepada Gus Dur melalui Aryo Wowor sebagai zakat keluarga kerajaan. Oleh Gus Dur, uang itu kemudian diperintahkan diserahkan ke Yayasan Aswaja di Aceh. Afdol Yasin namanya yang menerima, ketua Yayasan Aswaja itu sebagai orang NU di sana, disuruh untuk menyelesaikan gam-gam yang mau melawan pemerintah itu. Nah lalu ini disalahkan lagi oleh DPR, kok tidak dilaporkan ke negara? Lah itu kan bukan antar negara. Negara tidak pernah kirim surat secara resmi kepala negara apakah menteri ke Sultan Brunei, tapi dia membagi zakatnya karena tahu bahwa di Indonesia sedang terjadi kesulitan ekonomi dan tahu bahwa presiden itu seorang ulama. Dikirimkan ke Gus Dur dana itu, lagi-lagi disalahkan sampai akhirnya Gus Dur dijatuhi memorandum 2. Tetapi sebelum proses penjatuhan Gus Dur itu terjadi, sebelum proses penjatuhan Gus Dur itu terjadi peristiwa lain di mana Gus Dur dijatuhkan lebih cepat karena alasan lain, bukan karena soal dana bulog dan bukan karena soal dana dari Brunei. Nah, saudara, saya ingin mengatakan di sini sebagai pemimpin, Gus Dur dalam kesaksian saya itu sangat bersih dari hal-hal seperti itu. Itu sebabnya karena dia sangat bersih dimusuhi oleh orang-orang yang tidak bersih. Difitnah habis-habisan sampai dia harus keluar, harus jatuh sebelum masa jabatannya berakhir. Nah, ini ke depan kita harus mencontoh bagaimana cara Gus Dur itu, saudara, kalau mau waktu itu tidak jatuh sebagai presiden itu gampang saja. Kalau Gus Dur mau kedudukannya sebagai presiden itu bertahan pada waktu itu, asal mau berkompromi dengan kedoliman, berkompromi melanggar konstitusi, Gus Dur bisa. Karena waktu itu saya juru lobbynya, dengan kekuatan politik lain itu saya bicara, lalu partai itu bilang udahlah Gus Dur itu tidak akan dijatuhkan asal menteri ini kasihkan ini, menteri ini kasihkan ini, menteri ini kasihkan dan macam-macam. Tetapi ketika saya sampaikan pada Gus Dur mengatakan saya tidak mau melanggar konstitusi, saya lebih baik jatuh dari presiden daripada saya melanggar konstitusi dengan didikte oleh partai-partai untuk menentukan menteri, padahal menteri itu adalah urusan presiden, hak prerogatif presiden. Nah saudara, itu sikap Gus Dur, sehingga tepat kalau kita mengaitkan Gus Dur dengan solawat Gus Dur itu sebagai pemimpin sama dengan yang digambarkan oleh Barzanji itu, yang mengatakan anta syamsun, itu dikatakan kepada Nabi Muhammad bukan kepada Gus Dur, tapi ini kira-kira ini yang ditiru oleh Gus Dur. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur, anta ikthiru wa ghali, anta misbahus sudur.
Wahai Nabi, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan yang lembut, matahari yang tegas. Itu sifat Gus Dur. Kalau memimpin itu prinsipnya tegas, tapi sikapnya terhadap rakyat, terhadap orang-orang biasa itu ya baik-baik saja, lembut, mengayomi, tidak sementang-mentang, tidak jaim. Kalau kata istilah sekarang itu jaga imit. Tidak. Ya. Itu yang dilakukan oleh Gus Dur, sehingga pantas kalau ciri kepemimpinan Nabi itu anta syamsun, engkau adalah matahari. Matahari itu konsisten, tegas, menerangi, jelas arahnya ke sana. Anta badrun, engkau seperti bulan purnama, orangnya lembut, tidak pernah nyakiti orang. Anta nurun faqonur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa ghali, engkau adalah permata yang tidak ternilai harganya. Anta misbahus sudur, engkau adalah penerang hati-hati yang gelap. Itu yang coba dicontoh oleh Gus Dur dari kepemimpinan Nabi, dan ini pula yang diperlukan kepemimpinan ke depan, di mana pemimpin itu punya pendirian yang tegas, bersih, menerangi, tetapi juga lembut terhadap rakyatnya. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, walladzina ma'hu asyidda 'alal kuffar, tegas, konsisten, tegakkan hukum, tegakkan aturan. Ruhama'u bainahum, badrun, itu lembut. Sehingga ketika Gus Dur meninggal ya kayak gini, sudah 4 tahun meninggal, orang ke kuburannya penuh terus, setiap tahun ada haul seperti ini di seluruh Indonesia. Karena Gus Dur itu patut dicontoh. Coba lihat yang lain, mana ada yang seperti Gus Dur. Gus Dur meninggal, orang nangis semua, dan yang nangis sih bukan hanya orang NU, bukan hanya orang Islam, orang-orang beragama lain pun se-Indonesia nangis, merasa ditinggalkan Gus Dur. Nah, sudah itu satu yang patut dicontoh dari kepemimpinan Gus Dur. Yang kedua, Gus Dur itu karena sifatnya yang seperti anta badrun tadi, seperti bulan, kalau menegur orang atau memberi pengarahan kepada orang itu tidak vulgar. Dia sampaikan dengan lucu-lucu, dengan nasihat yang lucu dan berdongeng gitu. Ketika saya jadi Menteri Pertahanan itu, saya tanya begini, Bapak Presiden, saya ini tidak ngerti pertahanan, tidak ngerti militer, apa petunjuk Bapak Presiden untuk saya laksanakan? Wah, katanya, saya juga tidak tahu tuh, katanya. Jadi dia tidak tahu, ngakunya tidak tahu, karena itu tidak ingin seakan-akan dia tuh pinter di depan orang. Saya tidak tahu Pak Mahfud, katanya. Pak Mahfud itu kan profesor, masa tidak bisa, katanya. Lalu dia bercerita sesuatu yang lucu begini, gini Pak Mahfud, katanya, dulu ya, katanya, ada orang NU diangkat menjadi rektor IAIN. Saya tidak tahu nih rektor mana, tapi lucu ceritanya. Diangkat menjadi rektor, selama seumur-umur dia tidak pernah memimpin upacara, wong hidupnya di pesantren, orang NU. Nah, tiba-tiba ketika jadi rektor tuh suruh memimpin upacara. Dia tanya ke stafnya, gimana tuh memimpin upacara? Oh, gampang, katanya. Kalau komandan upacara bilang apa, lapor upacara siap dimulai, Pak Rektor bilang aja kerjakan. Kalau ada lagu itu lalu diberitahu nanti Bapak akan ada lagu mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta itu gimana lagunya? Gini, lagunya gini. Da 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 da. Bapak terus bilang selesai. Nah, kalau sudah lagu selesai, Pak Rektor bilang selesai. Lalu kata Gus Dur, datang tuh orang memimpin upacara. Lalu ketika mulai lagu itu, mengheningkan cipta, mulai. Kemudian
Selesai katanya. Ternyata lagunya tuh belum selesai, rektornya bilang selesai. Tiba-tiba lagunya bersambung lagi, mulai lagi. Jadi mengeningkan cipta 2 kali. Apa yang ingin dikatakan Gus Dur di situ? Yang ingin dikatakan Gus Dur di situ, kalau kamu mendengar sesuatu, dengarkan dulu baik-baik, jangan buru-buru baru bersikap. Coba, kan tidak bisa Pak Mahfud seorang profesor dinasihati, Pak Mahfud jangan buru-buru loh, ndain aja, dia cerita aja ada orang NU seperti itu tuh katanya. Gimana ceritanya Gus? Ketika laporan, oh kita akan laporan, komandan upacara siap dilaksanakan. Lalu kiai itu semula bilang gini, monggo nak, monggo mulai kan. Itu Pak Kiai tadi kan diberitahu kerjakan, lalu lapor lagi, upacara siap dilaksanakan. Lalu sang kiai itu yang rektor bilang kerjakan, lalu yang upacara itu komandannya bilang kerjakan. Loh kamu kok nyuruh, kan saya yang nyuruh kerjakan. Itu caranya Gus Dur itu memberi nasihat, tidak pernah nyakiti orang lain, dengan guyon aja. Bagaimana caranya ngambil keputusan yang tepat? Kata Gus Dur, agar seorang pemimpin itu tegas, ngambil keputusan itu tidak ragu, tidak diombang-ambingkan oleh opini. Gus Dur bercerita begini kepada saya waktu itu, Pak Mahfud katanya, gini loh, dulu waktu Pak Harto menjadi presiden awal-awal itu di tahun 67, Pak Harto itu mempunyai 2 ajudan. Yang satu ajudannya tentara, yang satu ustadz. Gimana Gus? Udah tentara kan ustadz kan beda tuh katanya. Kalau tentara itu memulai segala sesuatunya memulai dari yang kiri. Misalnya maju jalan kiri, yang jalan dulu. Kalau ustadz itu harus mulai dari yang kanan. Karena Nabi mengajarkan makan, melangkah gitu, masang baju, lengan, itu mulai dari yang kanan, yang sunnah. Tapi kalau tentara mulai dari yang kiri. Sehingga suatu saat Presiden Soeharto mau pergi ke suatu tempat. Ketika kakinya mau naik yang kanan, sama tentara dipegang, jangan Pak, ini tentara. Mulai dari tangan kiri, dari kaki kiri. Ketika kaki kiri mau mulai, si ustadz yang pegang kakinya presiden, jangan Pak, menurut Nabi harus mulai dari yang kanan. Terus kanan kiri, Butin itu sudah duduk di dalam. Ini apa sih kok ribut? Lalu Butin turun, apa ini kok Pak Harto ndak naik-naik? Kata si tentara, Pak mau diizin Bu, ini Bapak mau naik dari kanan, tidak boleh. Tentara harus dari kaki kiri. Si ustadz bilang, tidak boleh Bu, menurut sunnah Nabi mulai dari kanan. Lalu Butin, memang apa-apaan kamu? Apa Pak Harto suruh rompat sama kamu? Ayo Pak, naik katanya. Didorong Pak Harto, tidak tahu lagi apa naik kanan apa naik kiri, pokoknya masuk. Itu artinya apa? Kata Gus Dur, mengambil keputusan jangan terombang-ambing oleh orang lain. Anda harus punya pendirian. Kalau Anda sudah punya pendirian, pertahankan pendirian itu. Nah, jadi Gus Dur itu banyak cerita-cerita lucu gitu, tetapi sebenarnya ingin memberi pesan moral. Bagaimana mengatur negara ini dengan enak. Pertama, kebersihan, ketegasan. Yang kedua, dia tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Pernah, yang ketiga tuh kan Pak Mahfud katanya, ini ada cerita. Kenapa? Ini zaman reformasi katanya, kan kiai yang seumur-umur itu dulu ditekan oleh Orde Baru, tidak ngerti politik, tidak ngerti pemerintahan. Tiba-tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah ya Bapak Ibu, yang mana telah menimpakan begitu banyak nikmat kepada kita ya, sehingga alhamdulillah ya, sampai detik ini kita masih bisa bernapas, menghirup udara segar, nikmat iman Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita
khususnya saya pribadi sendiri ya, bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita curahkan ya kepada suatu masalah kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya ya, para sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya diakui nanti kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Bapak Ibu, jadi kita sudah mendengarkan ya sebuah video yang mana kita memperingati Haul Gus Dur ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mahfud MD ya, Bapak Mahfud MD, tentang akhlak mulia dari Gus Dur, sifat-sifat mulia yang harus kita contoh ya, contoh untuk di kehidupan sehari-hari. Masya Allah ya, Gus Dur itu orangnya baik, orangnya bersih, orangnya jujur ya Bapak Ibu. Itu poin utama dari video ini ya. Oke, semoga kita bisa mengikuti sifat baik dari Gus Dur. Amin ya Allah. Amin. Itu dia poin penting ya dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.